Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaharudin SPD, Kepala SMP Negeri 1 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Izinkan pada kesempatan ini saya memaparkan tentang apa yang telah saya lakukan di sekolah sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam rangka memajukan sekolah kami. Kegiatan yang saya paparkan di sini adalah dalam rangka mengikuti Jambore GTK Hebat pada Hari Guru Nasional tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dirjen GTK Kemendikbudristek RI sesuai dengan surat nomor 3503-B-BT.01.22/2024. Saya awali dengan situasi yang saya hadapi pada tahun yang lalu di sekolah. Yang pertama adalah dengan telah terbitnya rapor pendidikan tahun 2023. Kemudian penyusunan perencanaan yang tidak didasarkan pada data yang ada dan tidak berdasarkan kebutuhan stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian berikutnya adalah bahwa warga sekolah belum dilibatkan dalam atau belum terbiasa di dalam penyusunan perencanaan yang berbasis data. Bahwa berdasarkan data yang ada, sebagian indikator rapot pendidikan di SMP 1 Lingsar tahun 2023 masih belum dalam kategori baik semuanya. Di antaranya dapat kami paparkan bahwa di bagian literasi itu angkanya adalah berada pada angka 48,89 dengan kategori sedang dengan warna kuning. Kemudian numerasi itu berada pada angka 37,78, ini kategorinya kurang atau berwarna merah. Berikutnya di bagian karakter itu 51,11, itu kategori baik. Kemudian kualitas pembelajaran 60,32, itu kategorinya sedang. Kemudian bagian iklim keamanan sekolah itu 62,62 juga, itu kategori baik. Kemudian terakhir adalah iklim kebinekaan, itu berada pada angka 65,74 dengan kategori baik. Nah, tantangan yang kami hadapi di sekolah tentu yang pertama tadi adalah tentang rapor pendidikan yang dirilis tahun 2023 tadi. Kemudian yang kedua, pemahaman guru atau stakeholder yang ada di sekolah tentang rapor pendidikan itu belum komprehensif. Kemudian berikutnya adalah penyusunan perencanaan belum dilakukan dengan sempurna atau belum begitu baik yang berdasarkan data yang ada. Nah, untuk mengatasi permasalahan di atas, ada beberapa hal yang telah kami lakukan. Yang pertama tentu melakukan yang kita sebut dengan IRBB yang ada di rapor pendidikan, yaitu identifikasi, kemudian refleksi, benahi perencanaan, dan benahi pelaksanaan. Di mana pada tataran identifikasi bahwa kami akan melihat mana indikator yang masih kurang, mana indikator yang masuk dalam kategori sedang, dan mana indikator yang masuk dalam kategori baik. Tentu yang masih kurang dan sedang ini kami ingin berbuat sesuatu sehingga harapannya di tahun berikutnya adalah bisa meningkat. Bukan berarti dengan kategori baik atau yang berwarna hijau itu kami tinggalkan begitu saja. Kemudian di tataran refleksi tentu kami akan melihat akar permasalahannya di mana. Berikutnya melakukan kegiatan benahi pada saat perencanaan dan kami lakukan pembenahan pada tataran pelaksanaan. Nah, untuk jangka pendek bahwa saya menugaskan guru-guru untuk membuka link yang direkomendasikan pada rapor pendidikan untuk membuka PMM dan mempelajari tentang 6 indikator, kemudian sesuai dengan pembagian tugas yang disusun oleh kepala sekolah dalam bentuk SK kepala sekolah untuk membagi teman-teman siapa mengeksplor apa. Nah, itu jangka pendek. Kemudian berikutnya melakukan sosialisasi dan workshop beberapa kali tentang perencanaan berbasis data untuk semua warga sekolah termasuk juga komite di dalamnya. Berikutnya adalah membagikan dan mengisi form
ya yang disiapkan oleh kepala sekolah, di mana isinya POM itu nanti adalah tentang apa-apa yang dibutuhkan, baik berupa program maupun besaran biayanya yang sesuai dengan rekomendasi PBD dan sesuai dengan kebutuhan warga sekolah, dalam hal ini Bapak Ibu guru, TU dan siswa. Kemudian apa sih hasil yang kami dapatkan setelah melakukan aksi nyata tersebut? Di antaranya adalah sebagai refleksi bahwa warga sekolah dapat membaca dan memahami tentang raport pendidikan itu dengan lebih baik. Kemudian guru, Bapak Ibu guru sudah terbiasa bereksplor di PMM secara mandiri. Kemudian warga sekolah dapat menyusun perencanaan berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru dan kebutuhan siswa-siswa kami. Kemudian dampak dari aksi yang kami laksanakan adalah yang pertama, bahwa raport pendidikan di masing-masing indikator rata-rata meningkat dari di tahun 2024 itu dibandingkan dengan tahun 2023. Kemudian Bapak Ibu guru kami sudah terbiasa belajar mandiri. Kemudian melakukan pengembangan diri juga, baik melalui PMM, kemudian melalui kombel-kombel intern sekolah, kemudian melalui kombel-kombel ekstern berupa MGMP dan lain sebagainya, dan terbiasa mengikuti kegiatan-kegiatan seminar tentang pendidikan. Kemudian berikutnya, bahwa warga sekolah memiliki gambaran atau dapat menyusun perencanaan berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru serta kebutuhan peserta didik. Kemudian di dalam penyusunan RKT dan RKAS itu menjadi lebih akomodatif, kemudian lebih terarah dan akuntabel. Kemudian terakhir, minat dan hasil belajar siswa itu bisa lebih meningkat. Demikian paparan ini kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami terutama di sekolah, kemudian untuk warga lainnya, masyarakat pendidikan pada umumnya, baik itu sekolah lain, kemudian dinas, dan masyarakat umum. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.